Halo, ketemu kembali dengan video pembelajaran untuk matematika. Kita coba bahas untuk materi kesebangunan dan kongruen. Untuk topik ini kita bahas kesebangunan. Jangan lupa di like dan di subscribe untuk mengetahui video-video pembelajaran selanjutnya. Yang pertama, kesebangunan bangun datar. Coba kita amati gambar-gambar berikut ini. Yang pertama ada gambar piramida. Ini ada dua gambar berbeda, ya. Yang kedua ada bintang. Sekarang amati yang ketiga, ada persegi panjang ABCD dengan persegi panjang PQRS. Apa yang bisa disimpulkan dari gambar tersebut? Ya, dari gambar ini bisa kita simpulkan yang pertama, bentuknya sama. Bentuknya sama. Ya, tapi dia mempunyai ukuran yang berbeda. Ini besar, kecil. Dia mempunyai ukuran yang berbeda. Itu bentuknya sama tapi ukuran yang berbeda. Ada beberapa bangun yang sebangun. Perhatikan bangun tersebut. Segitiga. Kedua segitiga ini dikatakan sebangun. Trapesium sebangun dan segi enam juga ini yang ketiga sebangun. Ya. Jadi dari gambar ini dikatakan sebangun. Sebangun itu artinya benda-benda yang mempunyai bentuk yang sama. Bentuknya yang sama tetapi ukuran berbeda. Dan ukuran itu dengan perbandingan yang sama. Ini mempunyai trapesium ukurannya berbeda tapi bentuknya sama. Demikian juga untuk segitiga dan segi enam. Ya, tapi dia ini mempunyai ukuran berbeda dengan perbandingan yang sama. Oke. Syarat-syarat dua bangun sebangun. Yang pertama, ukuran sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut-sudutnya sama besar. Sedangkan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Oke, kita amati gambar persegi panjang ABCD dan PQRS. Ya. Yang pertama, kita lihat dari sisi sudut. Perhatikan sudut-sudutnya yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian ke sudut P. Ya. Berarti sudutnya besarnya sama. Sedangkan sudut B bersesuaian ke sudut Q. Berarti besarnya sama. Sudut C bersesuaian ke sudut R. Besarnya sama. Demikian juga untuk sudut D bersesuaian ke sudut S. Besarnya sama. Ini jika kita lihat dari sudut. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Kita lihat dari sisi-sisinya. Ya, sisi-sisi persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS. Kita lihat dari sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB bersesuaian ke PQ. Maka AB tadi sifat yang kedua mempunyai perbandingan yang sama. Berarti kita buat perbandingan. AB ke PQ sama dengan AB-nya 16, sedangkan PQ-nya sama dengan 24. Kita perkecil, sama-sama dibagi 8, 2/3. Ya. Sedangkan yang berikutnya, sisi AD itu sebanding dengan perbandingan untuk PS. Maka sama dengan 4/6, kita perkecil 2/3. Inilah yang dikatakan mempunyai perbandingan yang sama. Perbandingan yang sama. Sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Dengan cara lain juga bisa. Kita mulai dari PQ. PQ ke AB. Ya. Sama dengan 24/16. Kita perkecil 3/2. Berarti PS ke AD. Ya. PS ke AD 6/4 sama dengan 3/2, mempunyai perbandingan yang sama. Itulah sifat-sifat atau syarat-syarat dari dua bangun yang sebangun, ya.
Contoh, perhatikan bangun tersebut. Kedua bangun ini dikatakan sebangun. Ya, sebangun, maka diketahui trapesium PQRS sebangun dengan ABCD. Tentukan panjang PS. Yang ditanya berapakah PS. Maka dari sini perhatikan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang ditanya PS, ya, berarti PS sebanding ke AD. Ya, PS sebanding ke AD sama dengan SR. Ini kita mulai dari PS ya. PS sebanding dengan AD, berarti SR atau RS sebanding ke CD. Tinggal kita substitusi ukurannya, nilainya. Sama dengan PS, AD itu adalah 4, sedangkan RS itu adalah 12, CD adalah 6. 12 per 6. Kita kali silang, PS kita kalikan ke 6, 4 kita kalikan ke 12. Maka 6 PS sama dengan 4 kali 12. Di mana 4 kali 12 adalah 48, maka PS sama dengan 48 bagi 6 sama dengan 8 cm. Maka panjang sisi dari PS itu adalah 8 cm. Sedangkan yang berikutnya AB. AB itu sebanding ke PQ. Ya. AB PQ berarti CD ke RS. Nah, ya. AB PQ berarti CD ke RS. Kita substitusi ukurannya AB per 16, ya. Sedangkan CD 6 ke 12. Kali silang AB kita kalikan ke 12, 16 ke 6. Maka 12 AB sama dengan 6 kali 16, cm-nya mati. Maka di mana 6 kali 16 itu adalah 96, maka AB sama dengan 96 bagi 12, AB sama dengan 8 cm. Inilah menentukan panjang sisi yang tidak diketahui jika kedua bangun tersebut sebangun. Oke. Kesebangunan segitiga. Sama syaratnya, syarat-syarat dua buah dikatakan sebangun. Ya. Perhatikan segitiga tersebut. Yang pertama, ukuran sudut yang bersesuaian sama besar. Ukuran sudutnya, sudut A itu sama itu ke sudut P, dan sudut B ke sudut Q, dan sudut C ke sudut R. Dengan perbandingan juga sama, maka perbandingannya sama, AB ke PQ. AB, di mana AB itu yang mengapit adalah sudutnya hitam dan bintang. Nah, ya. Boleh diperhatikan, BC ini dan bintang, berarti dia ke QR. Ya, demikian juga AC ke PR. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang mempunyai perbandingan yang sama. Terlebih jelas, perhatikan beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama. Perhatikan segitiga PRQ atau PQR, ya, ada garis ST. Ini garis sejajar. Dari sini ditanyakan tentukan panjang ST. S ke T. Dari gambar ini bisa kita amati ada dua segitiga yang sebangun. Kalau belum paham bisa melihat dari gambar gabungan. Sekarang saya pisahkan. Gambar yang pertama yang kecil. Q, S, dan T. Ya, Q, S, dan T. Saya pindahkan. Ukuran saya pindahkan 6. ST nggak ada diketahui. Yang besar, ya, Q, P, dan R. Ukuran saya pindahkan. Ini QP. Q ke P. Ini 6, sedangkan ini 4. Berarti 6 tambah 4 adalah 10. Saya isikan di sini langsung 10. Ini 12, ya. Maka dengan perbandingan yang ditanyakan adalah ST. ST sebanding ke PR. Ya. ST sebanding ke PR sama dengan kedua segitiga ini bahwa ST
itu sebanding ke PR, ST ke PR itu sama artinya dengan QS ya ke PQ. QS ke PQ ya. ST ke PR sama dengan QS ke PQ. Dengan kita substitusi angkanya atau ukurannya, ST per ke 12 ya. Sama dengan QS-nya kita ganti 6 ke 10. Kita kali silang ST ke 10, 12 ke 6. ST kali 10, 10 ST sama dengan 12 kali 6 sama dengan, di mana 12 kali 6 itu adalah 72. Maka ST sama dengan 72 bagi 10 sama dengan 7,2. Berarti panjang ST atau TS sama dengan 7,2. Kembali perhatikan contoh yang kedua biar lebih paham kembali. Perhatikan juga segitiga ABC, EF. Ya, dari sebangunan ini yang ditanyakan tentukan panjang X, ya. Ada dua segitiga. Segitiga besar itu adalah ABC dan segitiga kecil adalah BEF. Maka bisa langsung kita tentukan nilainya dengan perbandingan atau kita pisah. Ya. Saya pisah aja dulu yang pertama yang kecil. F, E, di sini B, panjangnya 6, sedangkan ini X. Yang besar. Ya, ABC panjangnya 8, sedangkan ini panjang A ke E2, sedangkan E ke B adalah X, berarti A ke B adalah X tambah 2. Maka dengan menggunakan perbandingan untuk kesebangunan, ya, BE itu sebanding ke AB sama dengan EF ke AC. Tinggal kita substitusikan nilainya. X per X tambah 2, ya, sama dengan EF itu adalah 6 ke 8, kita kali silang, 8 kali X sama dengan 6 kali X tambah 2, ini kita kalikan dulu ke dalam, ya, 8X sama dengan 6 kali X, 6X, 6 kali 2 sama dengan 12, kita gabung yang sama-sama X, berarti 8X kurang 6X, pindah tempat menjadi negatif, sama dengan 12, 8X kurang 6X itu adalah 2X sama dengan 12, maka X sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6, berarti nilai X-nya sama dengan 6. Baiklah, biar makin jelas kembali, saya coba bahas untuk contoh yang ketiga. Ini mengenai soal cerita, sebuah pohon yang tingginya 12 meter, memiliki bayangan sepanjang 15 meter di atas tanah mendatar. Sebuah tiang yang tingginya 5,2 meter memiliki bayangan sepanjang titik-titik. Berarti yang ditanyakan adalah bayangan dari tiang. Saya gambarkan pohon. Pohon ini bayangannya datar. Ini bayangan dengan tinggi pohon 12 meter, sedangkan bayangannya diketahui 15 meter. Oke, maka menghasilkan segitiga. Pada saat yang sama ada tiang, ya, bayangannya dengan tinggi tiang 5,2, bayangan itu yang ditanyakan. Maka terdapat dua segitiga yang sebangun, ya. Maka bayangan tiang ke bayangan pohon sama dengan tinggi tiang ke tinggi pohon, ya. Kita substitusi bayangan tiang BT, saya singkat, 15 meter sama dengan 5,2 ke 12 meternya mati, kali silang kembali, maka 12 kalikan ke BT, 15 kalikan dengan 5,2 sama dengan 12 BT, di mana 15 kali 5,2 itu adalah 78, maka bayangan tiang itu sama dengan 78 bagi 12 sama dengan 6,5. Maka bisa kita peroleh bahwa bayangan tiang adalah 6,5 meter. Kembali perhatikan contoh yang keempat. Ya. Perhatikan contoh yang keempat. Dari gambar ini yang ditanyakan adalah tentukan EF. Dari trapesium ini, dari gambar ini ditanyakan panjang EF, ya. Maka untuk menentukan panjang EF, kedua ini tidak ABFE dengan EFCD itu bukan
dua bangun yang sebangun, ya. Maka ini harus kita hasilkan suatu segitiga dulu. Tarik garis lurus nantinya. Nah, tarik garis lurus di mana garis sejajar. Kedua ini garis sejajar, ya. Kita sebut dulu perpotongannya di sini G, perpotongannya kita sebut H. Oke. Maka diperoleh segitiga AHD dan segitiga EGD, sama seperti contoh-contoh sebelumnya, ya, yang sudah kita bahas. Maka dari sini panjang ke DG sama itu dengan CF, yaitu 6 cm. GH sama dengan FB sama dengan 4 cm. Langkah pertama, kita cari panjang EG. Maka EG itu sebanding ke, ya, AH. Di sini AH kita cari panjangnya. Panjang A ke B itu adalah 12. Sedangkan C ke D ini 7. Berarti F ke G juga 7. Ini juga B ke H juga 7. Maka 7, 12 berarti sisanya 5. Dengan kesebangunan EG sebanding ke AH. Ya, yang kecilnya EG sebanding ke AH. DE atau bisa juga DG sebanding ke DH, ya. Kecil, besar, ya. Tinggal kita substitusi. EG per AH-nya 5 tadi. DG itu adalah 6. Ini DH itu 10, di mana ini 6, sedangkan ini 4, jadi 10. Kali silang, maka E ke G ini 10. 6 kali 5, 30. Maka E ke G sama dengan 30 bagi 10 sama dengan 3 cm. Dari sini yang ditanyakan adalah EF. EF itu sama dengan EG tambah GF. EF itu EGF sama dengan EG tambah GF. Maka sama dengan EG tadi 3, GF-nya 7. 3 tambah 7 sama dengan 10 cm, ya. Maka panjang EF-nya sama dengan 10 cm. Contoh yang kelima. Febri memiliki tinggi badan 150 cm. Febri kemudian berdiri pada titik yang memiliki jarak 10 meter dari suatu gedung. Ujung bayangan dari Febri berhimpi dengan ujung bayangan dari gedung. Jika panjang bayangan Febri 4 meter, maka tinggi gedung tersebut yaitu. Ini merupakan soal cerita dari kesebangunan, ya. Saya gambarkan dulu gedung tersebut. Ini gedungnya, di mana ini Febri tingginya 150 cm. Jarak Febri ke gedung tadi 10, ini jaraknya 10. Sedangkan bayangan Febri 4. Ya. Maka bisa dihasilkan suatu segitiga. Maka dari sini tinggi gedung, ya, sebanding ke tinggi Febri. Tinggi gedung, tinggi Febri, berarti yang besarnya juga A ke C. Ya, bayangan gedung ke bayangan Febri. Tinggi gedung itu, ya, mau kita cari, tinggi Febri ada, bayangan gedung, ini 4, ini 10. Sedangkan ke sini A ke B sama dengan 4. Berarti A ke C itu adalah 14. Tinggi gedung per 150, 14 per 4. Kali silang, 4 kali tinggi gedung, 14 kali 150. Maka 4 gedung sama dengan 14 kali 150 cm. Ya, ini meternya mati. Maka 4 kali tinggi gedung kalikan, maka 2100 cm. Maka tinggi gedung sama dengan 2100 cm per 4. Kita bagi 4, maka tinggi gedung sama dengan 525 cm atau kita rubah ke meter menjadi 5,25 meter. Inilah tinggi gedung. Jadi di sini untuk menentukan soal cerita, apa yang ditanyakan di soal cerita mengenai bangunan itu harus kita buat dulu ke gambar atau kita gambarkan dari cerita tersebut. Seperti ini tadi. Tahu gedung kita gambarkan, ya. Maka bisa dari kesesuaian itu menghasilkan suatu segitiga, maka bisa kita peroleh nilainya. Ya. Demikian untuk pembelajaran kesebangunan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami.
Jika ada kurang jelas, bisa dibuat di kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Untuk lebih paham kembali, boleh diulang beberapa soal-soal latihan berikut ini. Saya cantumkan di sini beberapa soal. Ada 5 soal. Coba dikerjakan untuk melatih diri pengerjaan soal. Terima kasih.